听闻此花，太好了，这里真也不知先先救我！别愣着，什么情况？莫大哥，花足够了，云哥，货色而已，还不是探能。你还会炼丹？你还不信了？他2品，看这地仙极仙丹，我保证，以你是冰火2头蛇，是凤鸣帮的女帝，不可能。至死不救等于辣手摧对了。斩！归我了。死了呢！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-563-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 562. Kemarin, Muyun bersama Lin baru tahu kalau ketua sekte telah menemukan alam rahasia dan mempersilahkan seluruh murid untuk memasukinya. Karena tempat ini dikatakan memiliki banyak harta bagus dan lainnya. Muyun juga bertemu dengan rekan-rekannya yang akhirnya bisa masuk ke sekte. Haotian tidaklah pernah menduga Muyun hendak menantang 4 kelompok besar di tempat ini. Ia juga telah membentuk kelompok yang sama. Muyun memberikan mereka pil agar bisa meningkatkan kekuatan, karena kelompoknya itu tidak ingin ketinggalan dalam memasuki alam rahasia di sana. Tidak hanya mereka saja, namun 4 kelompok besar telah mengutus masing-masing perwakilan mereka. Tujuan lain mereka adalah menghabisi Muyun. Di saat hendak masuk ke dalam alam rahasia Giok, Tetua Lin berjanji, setelah Muyun keluar dari sana, dialah yang akan menghabisi nyawanya. Pada akhirnya, perjalanan di alam rahasia Giok akan segera dimulai. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat yang sepertinya merupakan taman bunga. Mereka pun memutuskan untuk melihatnya. Muyun mengenalinya sebagai bunga persik abadi 9 roh. Rumor mengatakan kalau bunga itu bisa dimurnikan menjadi pil tubuh abadi 9 roh. Ini juga sangat membantu untuk memurnikan tubuh abadi di alam abadi manusia. Jumlahnya juga sangat banyak, jadi Pan berencana untuk mengambil semuanya. Karena dan begitulah bunga-bunga itu pasti dapat membantu mereka mengalami kenaikan kultivasi dengan cepat. Tapi sebelum dia pergi terlalu jauh, Muyun sempat menghentikannya. Pasalnya ada yang tidak beres. Benar saja, bunga-bunga penjaga langsung melakukan penyerangan kepada Fan. Bunga itu ternyata memiliki roh yang disebut juga sebagai tanah penyakit duka bunga matahari, yang mana itu bertugas untuk melindungi bunga 9 roh abadi. Ini juga adalah nenek moyang dari bunga matahari abadi 9 roh, merupakan teratai hijau mistik 9 roh. Muyun terus bertanya mengenai di manakah gadis itu berada ketika berada di alam peri ini. Muyun sepertinya sangat merindukannya. Fan pun menyadarkannya karena bagaimanapun dia harus dilindungi, sebab ia sudah tidak kuat lagi mempertahankan pelindungnya. 听闻此花，太好了，这里真也不知先先救我！ Muyun segera menariknya mundur. Dia pun merasa lega karena jika tidak, dia ini akan menjadi pupuk segar. Di sini Muyun mulai maju dengan mengeluarkan sebuah harta berupa cabang-cabang pohon dunia. Melihat hal itu tentu mengejutkan Haotian. Ia tidak pernah mengira kalau Muyun memiliki harta sehebat itu. Meskipun tongkat ini kecil, tapi itu adalah pohon dunia. Lin tidak pernah tahu akan hal tersebut. Di sini Muyun mulai menciptakan sebuah formasi untuk menahan para bunga penjaga. Dan begini, maka semua bahaya sudah selesai. Muyun pun mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti dirinya. Perlahan namun pasti, Muyun mulai melangkah maju dengan pelindungan dari formasinya. Jadi di saat bunga penjaga menyerang, kelopak bunga tersebut seketika saja layu dan mati. Alhasil, tidak ada satupun serangan yang berhasil menembus tubuh Muyun. Dia meminta mereka untuk tidak berdiam diri saja, karena mereka harus masuk dan memetik bunga-bunga matahari abadi 9 roh. Lin bersama yang lainnya paham dan langsung saja memetik bunga-bunga ini. 别愣着，快点进来采摘。
Tapi di tengah semua itu, beberapa orang datang yang dipimpin oleh Gan Junji. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu menemukan tempat ini. Lin takut hal buruk terjadi, namun Muyun memintanya untuk tidak mempedulikan semua itu. Gan Junji tentu saja kesal, padahal ranahnya lebih unggul darinya. Jadi penyerangan pun mulai mereka lakukan, namun bunga-bunga penjaga tidaklah membiarkan mereka mendekat dan langsung melakukan penyerangan. Ini tentu saja membuat Gan Junji kebingungan karena kelompok Muyun berada di sana. Tapi kenapa tidak diserang oleh bunga-bunga penjaga? Hal yang sama juga berada di pikiran Liu Yin. Ia pikir para bunga penjaga berada dalam kendali penuh Muyun. Lin sungguh terpukau dengan apa yang Muyun lakukan. Sedangkan Gan Junji bersama kelompoknya tidak akan membiarkan hal itu. Ia memilih untuk menunggu mereka dengan rasa percaya diri. Karena bagaimanapun kemampuan yang dia miliki lebih unggul dibandingkan mereka semua yang masih berada di tingkat kedua. Untuk Muyun dan yang lainnya masihlah memetik bunga, hingga ia merasa ini sudah lebih daripada cukup. Namun Lin bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap kelompok Gan Jinju. Muyun tidak yang terlalu memikirkannya karena dia ingin melakukan sesuatu dulu. Tungku pun dirinya keluarkan, yang mana sepertinya dia akan memurnikan sebuah pil dengan bantuan bunga matahari abadi 9 roh. Fan sama sekali tidak menduga Muyun juga sangat hebat dalam melakukan permurnian pil dan memiliki api surgawi. Baginya, Muyun terlalu sempurna. 什么情况？莫大哥，花足够了。云哥，不死而已，还不是太能。你还会炼丹？你还有？ Lin menganggap Muyun tak bisa dibandingkan dengan Fan yang sering memamerkan ototnya saja. Gan Junji sangatlah kesal karena mereka tidak takut kepadanya dan malah membuat pil. Tapi ia akan membiarkannya karena setelah pil itu selesai maka akan dia ambil. Pada bawahannya yakin dan kemampuan senior mereka, maka pria itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sedangkan untuk Muyun, perlahan-lahan namun pasti pil yang tengah dia ciptakan pun telah selesai. Semua ini seketika saja membuat mereka terkejut karena pil tingkat immortal berhasil diciptakan oleh satu orang dengan waktu yang begitu cepat. Muyun pun memberikan pil ini kepada rekan-rekannya, sedangkan kelompok Gan Junji bingung harus berbuat apa. Berhubung Muyun memiliki kemampuan yang hebat, jadi Gan Junji ingin mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Ia juga berjanji akan menjadikan Muyun sebagai juniornya. Tapi Muyun tidak sudi dan dengan sekali ucap saja ia berhasil membuat mereka termundur. Bahkan kekuatan yang ia keluarkan juga sangat hebat. Tapi ini tidaklah membuat Gan Junji takut dan menganggap kalau kemampuannya masihlah lebih hebat. Berhubung mereka tidak kunjung pergi, maka Muyun akan mengabulkan keinginan mereka. Selain itu dia juga akan memberikan jalan untuk mereka yang membuat Gan penasaran apa yang dia maksud. Yang tentu saja tujuan Muyun adalah menghabisinya. Serangan telah dia lakukan dan meskipun Muyun berada di tingkat 4, tapi Gan yang berada di tingkat 5 bisa dan mudah dikalahkan. Padahal ia sudah susah payah dalam menahan serangan tersebut. Pada bawahannya hendak pergi, namun segera dihentikan oleh rekan-rekan Muyun. Alhasil mereka juga ikut meninggoy. 还不信了？他2品，看这一仙极仙丹，我保证，以你的练道，黄泉路。 Setelah pertarungan itu usai, terlihat rekan-rekan dari Gan Junji yang baru saja tiba. Melihat ia yang telah meninggoy, mereka kesal sekaligus penasaran siapa yang telah berani melakukan hal itu. Mereka yakin kalau ini adalah ulah dari murid inti dari kelompok lain. Pasalnya, Gun kalah dalam satu kali serangan saja. Mereka berdua kemungkinan akan membalas kematiannya karena berasal dari kelompok yang sama. Kembali bersama kelompok Muyun. Dalam perjalanan tersebut, Lin merasa begitu lemah setelah memakan pil pemberiannya. Jadi dia ingin Muyun memeriksa kondisinya. Tidak hanya dia saja, namun Liu tidak ingin ketinggalan. Alhasil, kedua gadis ini malah saling tarik-menarik Muyun. Hingga mereka semua dikejutkan oleh sebuah ledakan kekuatan yang berasal dari dalam gua. Ini semua menarik perhatian Muyun karena merasakan adanya api dingin. Jadi karena itulah Muyun bersama yang lainnya memasuki tempat tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Baru saja tiba, mereka pun diperlihatkan dengan pertarungan yang sedang terjadi antara seorang gadis cantik berhadapan dengan dua monster ular besar. Pan mengenali mereka yang berasal dari Geng Fengming. Matanya seketika saja berbinar karena bagaimanapun kelompok itu diisi oleh para gadis cantik. Sedangkan Muyun hanya fokus kepada dua ular itu, karena bagaimanapun kekuatannya tak bisa dibandingkan dengan kelompok wanita tersebut.
Mereka dipimpin oleh gadis bernama Feng Xingrui. Dia meminta yang lainnya untuk pergi, tapi para monster ular tidak akan membiarkan hal itu. Lin memberitahu siapa Feng Xingrui itu, yang juga salah satu dari dua si cantik kelompok Feng Ming. Fan meminta untuk menyelamatkan mereka karena tidak mungkin mereka diam saja sambil melihat gadis cantik itu mati oleh serangan ular kepala dua. Namun lawan mereka sangatlah kuat. Jikapun mereka pergi ke sana, tidak ada jaminan mereka akan selamat. 是冰火两头蛇，是凤鸣帮的女帝，不可能。 死不救等于辣手摧毁了。 Fan terus memohon kepada Muyun karena pemandangan itu telah membuat hatinya terluka. Lin meminta Fan untuk berhenti ngebacot. Untung saja Muyun ini memiliki sebuah cara, jadi dia akan membantu para gadis ini dan membuat Fan sangat lega. Sedangkan Lin agak cemburu karena sepertinya Muyun juga tertarik oleh Feng Xingrui. Terlebih lagi mereka juga memang sangat cantik. Kembali ke dalam pertarungan di mana terlihat kalau Feng Xingrui telah berhasil ditangkap. Untung saja Muyun dan cepat melancarkan serangan demi bisa membebaskannya. Melihat pemandangan ini tentu saja membuat kedua gadisnya kesal. Sedangkan Feng Xingrui penasaran siapakah pria tampan itu. Muyun tidak terlalu menjawab karena yang dia inginkan adalah ular es dan api ini. Sebab Muyun bisa merasakan dengan jelas mengenai api dingin yang berada di dalam tubuh ular tersebut. Karena itulah pertarungan langsung saja Muyun lakukan. Tapi semua ini dia lakukan dari dalam, jadi ia masuk dulu ke dalam perut dari ular itu untuk bisa mengambil api dingin. Teman-temannya tentu merasa khawatir kepadanya. Tenang saja, Muyun itu baik-baik saja dan dia merasakan sedikit jejak dari api dingin. Muyun sudah cukup lama mencari hal itu, tapi dia menyayangkan karena api dingin ini hanya sedikit saja. Meskipun begitu, dia akan tetap mengambilnya daripada tidak sama sekali. Muyun pun mulai melakukan sesuatu yang mengakibatkan ular-ular ini kesakitan. Fan dan juga Lin penasaran apa yang sedang Muyun lakukan. Hingga sesaat kemudian ular ini hendak meledak. Jadi mereka semua harus segera keluar dari tempat itu. Benar saja ledakan besar tercipta sampai-sampai menghancurkan gua ini dan membuat mereka semua terpental. Teman-teman Muyun tidak tahu apakah dia masih selamat. Pasalnya ini merupakan ledakan dari binatang monster tingkat 5. Lin pun menyalahkan Fan karena alasan Muyun membantu para gadis Feng Ming adalah permintaan darinya. Fan terus dipukuli oleh Lin. Liu juga sama sedihnya, seharusnya dia ini menahan Muyun sejak tadi. Tapi demi menyelamatkan gadis berkaki panjang itu, Muyun rela melakukan hal ini. Muyun menghentikan tangisan mereka karena series ini masihlah panjang, jadi tidak mungkin dia meninggoy. Muyun pun keluar dan menggunakan wujud dari naga miliknya. Ini tentu saja membuat mereka semua senang. Sedangkan Feng Xingrui menjadi sangat kebingungan karena bagaimana bisa Muyun selamat dari ledakan besar tadi, yang bahkan dihasilkan oleh monster tingkat 5. Bahkan Muyun itu tidak mengalami luka apapun. Fan menjadi sangat terpukau dengan betapa kerasnya tubuh Muyun. Ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan teknik tubuhnya. Haotian mengenalinya sebagai tubuh naga yang legendaris. Ia tidaklah pernah mengira Muyun memiliki hal tersebut. Kedua gadisnya bahkan beriuran ketika melihat otot-otot Muyun. Tapi Muyun segera menghentikannya yang seketika saja membuat mereka malu. Sedangkan Feng Xingrui berterima kasih kepada Muyun karena berkat dia mereka berhasil selamat. Jadi atas apa yang telah terjadi pada hari ini, ia berutang budi kepadanya. Muyun tidak terlalu meladeninya dan memutuskan pergi bersama kelompoknya. Tapi siapa yang mengira kalau sifatnya itu malah membuat Feng Xingrui semakin penasaran kepadanya. Feng Xingrui telah diberitahu mengenai bala bantuan yang baru saja tiba. Meskipun dia agak kesal, tapi dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, dia juga mendapatkan pengalaman yang cukup mengasihkan. Ia akan menceritakan pertemuannya dengan Muyun kepada mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Muyun bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat, namun kali ini Muyun agak panik karena ternyata mereka telah dikepung oleh kura-kura surgawi. Bahkan di saat mereka muncul dan menampakkan diri, seketika saja membuat Van dan yang lainnya menjadi panik. Wajar saja karena sepertinya mereka telah berada di dalam wilayah kura-kura tersebut. Sebuah serangan pun mulai dilakukan di mana mereka akan membentuk sebuah formasi untuk bisa mengurung atau bahkan untuk menghabisi mereka. 地海进塔龟， 你就能把我们崩死了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.